dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, secara khusus jemaat yang hari ini juga bersekutu di rumah masing-masing dalam ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus, atau yang kita sebut dengan Jumat Agung. Marilah kita mendengarkan kabar baik untuk kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27, dimulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 56. Saya akan bacakan untuk kita. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita merayakan hari Jumat Agung ini tidak seperti biasanya berkumpul bersama-sama di gereja, tapi hari ini kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Tentu ini semua karena sesuatu hal yang tidak kita bayangkan bisa terjadi di seluruh negara secara global, bahkan di negara kita Indonesia, sehingga kita harus beribadah, berkumpul di rumah kita masing-masing. Tapi Yesus itu ada di mana-mana, tidak hanya di gedung gereja, tapi ada di mana-mana, ada di rumah kita, bahkan ada juga di hati orang-orang yang menerimanya. Karenanya jangan pernah berkecil hati kalaupun kita harus berkumpul di rumah beribadah, karena Yesus juga hadir di sana untuk menyapa kita, memberikan firman-Nya, meneguhkan hati kita masing-masing. Hari ini disebut Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bahkan kita juga merayakan ini sebagai pesta. Pesta. Kenapa ini kita rayakan? Karena ini adalah perbuatan
perbuatan Allah yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan dunia ini dengan mengorbankan, dengan memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu Yesus Kristus. Disitulah keagungannya, disitulah sukacita kita. Kita yang harusnya digantung di kayu salib itu, kita yang seharusnya mati untuk selama-lamanya, kita yang seharusnya terhukum di sana. Tapi Allah yang maha adil itu, Allah yang maha kasih itu, menghukum dunia ini dengan mengorbankan anaknya yang tunggal itu, mengasihi dunia ini dengan mengorbankan anaknya yang tunggal itu. Maka tidak ada sukacita yang lebih besar dari apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu memberikan anaknya yang tunggal itu sebagai korban penebusan dari dosa-dosa kita. Apa jawaban kita terhadap tindakan Allah yang dilakukan di kayu salib? Jika kita tadi memperhatikan bagaimana teriakan Yesus, seruan Yesus kepada Bapaknya, Eloi, Eloi, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesungguhnya itu adalah teriakan kita, teriakan orang berdosa karena terputus hubungan kita dengan Tuhan. Begitu mengerikan perasaan yang terputus hubungan dengan Allah. Yang terjadi adalah kengerian, yang terjadi adalah kematian kekal. Begitulah keadaan manusia berdosa berteriak melalui Yesus Kristus, mengapa engkau meninggalkan? Allah menjawabnya dengan kasihnya, dengan Yesus yang tersalib itu. Allah menjawabnya bahwa Allah sesungguhnya tidak meninggalkan kita yang dikasihinya. Terbukti dia memberikan Yesus untuk mati dan untuk bangkit kembali, supaya hubungan kita yang terputus dengan Allah tersambung kembali, berdamai kembali dengan Allah melalui Yesus Kristus. Itulah keagungannya. Kita adalah berdosa. Kita semua berdosa, bergelimang dalam kehidupan dosa, yang seharusnya dihukum karena keberdosaan kita. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Apa jawaban kita, apa respon kita terhadap kasih Allah itu kepada kita? Ketika Allah tidak meninggalkan kita, ketika Allah tidak menghukum kita hukuman yang kekal itu, apa jawaban kita? Apakah kita memberikan anggur yang asam lagi kepada Yesus? Apakah kita menghina Dia lagi dalam kehidupan kita? Apakah kita menceburkan diri lagi kepada keberdosaan kita? Apa jawaban kita? Begitu sadisnya manusia itu melihat Yesus yang kesakitan itu, bahkan mengolok-olok Dia lagi, bahkan menghina Dia lagi. Apakah itu yang kita lakukan lagi dalam kehidupan kita? Jikalau Yesus mengasihi kita dengan darahnya, dengan tubuhnya, apa tindakan kita? Kita juga tadi mendengarkan pengakuan dari pasukan itu. Benar, ini adalah anak Allah. Benar, ini adalah anak Allah. Apakah kita juga ditipu orang yang seperti ini? Hanya mengaku bahwa dia adalah anak Allah, tapi hanya di dalam mulutnya saja. Tapi dalam kenyataannya kita tidak mengaku seperti itu.
Setiap hari Minggu kita mengaku percaya, aku percaya kepada Yesus Kristus. Tapi kita tidak hidup di dalam kehidupan Kristus. Itu yang dikatakan tadi, benar ini adalah anak Allah. Banyak pengakuan-pengakuan yang verbalis seperti ini, pengakuan-pengakuan yang hanya di mulut saja, tapi hati kita, tapi tindakan kita, tapi perbuatan kita sungguh jauh dari apa yang kita akui. Kalau kita mengakui kemahaguman Yesus dalam Jumat Agung ini, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, harusnya kita menjawabnya dengan tindakan kita sebagaimana yang dilakukan Yesus. Yang dilakukan Yesus sebagaimana tema kita pada Jumat Agung ini, yaitu pengorbanannya yang menyelamatkan kita. Pengorbanan itu tidak hanya di kata-kata, pengorbanan itu tidak hanya di mulut, pengorbanan itu adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Yesus. Bukan mengorbankan orang lain untuk menolong orang lain, bukan mengorbankan sesama untuk menolong orang lain, tapi dia mengorbankan, memberikan dirinya sendiri untuk menolong, untuk menyelamatkan orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa situasi kita saat ini, ketika kita menghadapi teror virus corona, kita diharapkan hidup untuk saling tolong-menolong, berkorban demi keselamatan bersama, berkorban dari segi waktu, berkorban dari segi kesempatan, bahkan berkorban dari segi materi. Banyak yang hilang ketika virus corona melanda dunia ini. Hilang kesempatan untuk keluar dari rumah, hilang kesempatan untuk berbelanja, hilang kesempatan untuk bekerja, bahkan banyak lagi kehilangan-kehilangan yang lain. Penderitaan Yesus yang ditandai dengan pengorbanannya menjadi inspirasi bagi kita untuk melakukan hal yang sama, berkorban demi keselamatan bersama. Kadang kita merasa korban, tidak bisa bersalaman, tidak bisa bepergian ke sana kemari, tidak bisa memberikan sesuatu dengan bebas. Banyak yang kita korbankan. Tapi ingat, Yesus juga lebih hebat, lebih luar biasa. Yang dia korbankan adalah dirinya sendiri dan harus mati untuk keselamatan umat manusia. Jadi kalau ada seruan dari pemerintah, seruan untuk tinggal di rumah, seruan untuk menjaga jarak, seruan untuk tidak berkumpul dalam keramaian, bahkan lagi ada yang harus hilang dari seruan-seruan itu dalam kehidupan kita. Mari sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan demi keselamatan bersama, lakukanlah itu. Yang terakhir tadi dikatakan, ketika Yesus disalibkan dan dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, apa yang terjadi? Maka terjadi gempa bumi, terjadi hal-hal yang dahsyat yang tidak diperhitungkan orang, yang tidak diduga orang, terjadi. Semua tercengang. Jikalau itu bisa terjadi, iman kita hari ini juga mengatakan semua bisa terjadi, semua bisa lenyap, semua bisa hancur. Demikian juga harapan kita. Teror virus COVID-19 ini, dengan pertolongan Tuhan, dengan iman kepada Yesus Kristus,
teror ini bisa selesai. Yakinlah, percayalah, Yesus bisa melakukan itu. Maka anak-anak Tuhan harus percaya kepada kekuatan Yesus, kemahakuasaan Yesus yang menolong anak-anaknya. Itulah kekuatan kita dalam menghadapi hidup setiap saat. Ketika kita bergumul dengan berbagai problema kehidupan, berbagai sakit penyakit, hari ini Yesus telah mati untuk kita. Yesus juga telah bangkit untuk kita. Maka sebagaimana pengakuan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami kemahagungan Tuhan melalui karya penyelamatan-Mu di dalam diri Yesus Kristus yang tersalib, bahkan yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Sungguh agung perbuatan Tuhan. Sesungguhnya kamilah yang terhukum, sesungguhnya kamilah yang tersalib, sesungguhnya kamilah yang harus mati selama-lamanya. Tapi Engkau maha adil, Engkau maha kasih, tidak membiarkan keberdosaan itu terjadi, tidak membiarkan anak-anak-Mu mati di dalam dosa. Engkau harus mati di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kiranya kami dapat bersuka cita merayakan kehidupan setiap hari karena pertolongan Tuhan yang luar biasa ini dalam hidup kami. Kiranya dengan penderitaan kami juga mampu untuk menderita, sekalipun banyak tantangan dalam hidup kami, sekalipun banyak pergumulan hidup kami. Kiranya kami mampu tidak hanya untuk percaya, tapi mampu untuk menderita karena Kristus. Berikanlah kami kekuatan melakukan firman. Pengorbanan-Mu di kayu salib, biarlah itu juga menjadi semangat hidup kami untuk mau berkorban, mau memberikan, mau menolong sesama kami, cara khusus dalam situasi kami saat ini. Kiranya kami boleh saling peduli satu dengan yang lain, sebagaimana Yesus yang telah peduli dengan kami, menolong kami. Biarlah kami juga sebagai jemaat-Mu mampu hidup saling menolong, karena kami telah mendapat pertolongan dari Tuhan. Tolonglah orang-orang yang bergumul saat ini, tolonglah orang yang menderita sakit penyakit saat ini, tolonglah mereka yang dilanda konflik saat ini, tolonglah Tuhan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Berikanlah kami hati untuk bisa berbagi satu dengan yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, tolonglah mereka untuk memikirkan dan berbuat yang lebih baik lagi, untuk mendampingi seluruh warga negara, untuk memberikan yang terbaik secara khusus dalam masa situasi sulit kami saat ini. Kami juga berdoa kepada seluruh pelayan medis yang melayani orang-orang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kekuatan, sukacita yang dari Tuhan, supaya dengan kasih yang dari Tuhan mereka boleh melayani dengan baik. Kami juga berdoa kepada warga negara, jemaat-Mu yang menderita sakit penyakit, apapun yang mereka derita. Ya Tuhan, kami percaya Engkaulah tabib yang sesungguhnya. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit. Kami juga berdoa untuk seluruh warga negara, untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, yang berduka karena kehilangan, karena kematian orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa kepada seluruh anak-anak-Mu yang harus belajar di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, sukacita yang dari Tuhan, supaya mereka juga boleh belajar dengan baik, walaupun harus belajar di rumah mereka masing-masing. Tuntunlah,
berikan kesabaran, kekuatan kepada seluruh orang tua, seluruh keluarga untuk hidup bersama, tinggal di rumah bersama anak-anaknya, bersama pasangan hidupnya. Berikan kedamaian dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.